bahwa polisi, Polri yang sudah menjamin keamanannya kok bobol gitu kan? Kok bobol gitu kan? Saya sangat amat ya tertarik dengan masalah ini. Kenapa? Ini sampai ke Iran. Begitu saya buka YouTube, wah, kejadian Kemang. Heboh. Tapi kemarin saya masih di Dubai, tertutup dengan rudal Iran ke Israel. Kok bertepatan jenderal ke sana, Israel ke rudal? Dia sudah tahu saya sudah pulang, baru dikirim. Jadi begini, ini sangat menarik ya. Mengapa menarik? Saya tertarik dengan teorinya adikku tadi, Dina Rifli ya. Kasus ini, perkara ini ditinjau dari kejadiannya kecil. Pengamanan tingkat polsek, kecil. Tetapi dampaknya, isunya bisa mendunia. Mengapa? Karena yang disinggung itu, atau yang dihianati itu adalah demokrasi yang sudah kita tegakkan selama 26 tahun. Reformasi kita 26 tahun, tidak jarang sekali kita dengar dan hampir tidak terdengar pembubaran diskusi. Nah, tahu-tahu ada pembubaran diskusi. Ini aneh gitu kan. Dan diskusi itu sudah diketahui oleh pemerintah, oleh aparat keamanan di tempat yang jelas dan ada pengamanannya. Dari situ saja kita sudah bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa polisi, Polri yang sudah menjamin keamanannya kok bobol gitu kan, tidak terjamin. Yang kedua, kita juga bisa, ini untuk pelajaran terbaik untuk aparat Polri, tempat saya dibesarkan. Masa kalah sama preman? Walaupun itu level polsek, itu berarti negara kalah. Maknanya begitu. Ini koreksi yang terbesar. Yang lebih daripada itu adalah, ini kita akan melihat bagaimana masyarakat demokrasi, masyarakat sipil, pencinta demokrasi, pengawal demokrasi, berlawanan dengan preman. Akan kalahkah? Kemudian timbul pertanyaan, siapa di balik itu? Kalau premannya enggak masalah itu. Tetapi pertanyaan yang paling besar, siapa di balik itu? Pertanyaan yang berikut, ini untuk Pak Listio ya, Pak Kapolri kita. Mampukah Polri mengungkap siapa di balik itu dan apa tujuan daripada ini? Kalau soal pidananya nggak terlalu berat-berat lah. Level polsek aja gampang ini. Pidana pengerusakan. Ya pengerusakan pasalnya jelas gitu. Kalaupun ada penganiayaan ya polsek bisa. Tetapi yang lebih besar dari itu yang oleh intelijen Mabes Polri dan bila perlu BIN kita harus ungkap siapa di balik itu. Apa tujuannya? Apakah 3 teori yang disampaikan oleh Bang Repli tadi benar apa tidak? Yang mana salah satu di antaranya? Apakah teori balas dendam? Apakah teori persaingan di antara elit aparat untuk menempati suatu posisi karena yang menjabat dianggap tidak layak? Apakah teori yang ini adalah pengalihan isu? Kuku papa kepada isu ini. Dan katanya Bang Karni ini mungkin berumur hanya 4 hari. Ya kita lihat. Mudah-mudahan kalau memang pengalihan isu yang dikaitkan dengan Undang-Undang nomor apa tadi? Tentang 2007, nomor 2017, ini besar sekali tujuannya. Besar sekali. Tinggal tergantung tujuannya besar, mulia, atau besar jahat gitu kan. Nah ini tergantung yang menilai. Ini saya kira tugas berat dan PR bagi Polri. Kenapa PR bagi Polri? Karena kejadiannya yang ngamankan Polri. Masyarakat akan bertanya, kalau ini kenapa harus diungkap? Apakah demokrasi di Indonesia ini sudah nggak ada?
Orang berdiskusi demokrasi saja nggak boleh gitu. Nah jangan-jangan nanti ELC juga nggak boleh juga. Karena kita di sini bertukar pikiran loh. Pikiran saya ILC tukar itu sudah nggak boleh, bener. Nah, bisa jadi. Udah nggak boleh. Ini kan berubah sudah platformnya. Nah, sebabnya akan ke sana. Itu yang kita sedihkan. Mudah-mudahan itu adalah sasaran antara demokrasi di negara kita tetap berjalan, kita bebas berbicara. Dan kenapa bebas berbicara? Soalnya kalau nggak ada Bang Said Didu sama Bang Repli dan lain-lain, kita nggak ada DPR lain lagi yang berani gitu kan. Jangan-jangan tapi nanti ujungnya abang berdua ini sama yang lain berkoalisi juga nih, susah juga kita. Kan ada plus ya sekarang kan, plus. Nah ini kalau dua ini masuk plus, lah nggak ada parlemennya lagi yang di luar. Jadi ini kenapa harus diungkap? Satu, ungkaplah apakah ini dikendalikan orang, siapa pengendalinya, apa tujuannya. Kemudian sehingga demokrasi di negara kita ini tetap jalan. Dan ngungkapnya, saya hakul yakin, tidak terlalu sulit bagi Polri. Jangankan ngungkap siapa di belakang itu, orang teroris saja nggak jelas namanya, nggak jelas bin-nya aja bisa ketemu kok. Apalagi ini, ya ini jangan sampai nanti Bang Saididu nge-tweet lagi. Saya lihat tweetnya hari ini, tweetnya Bang Saididu pun berubah, tidak kuku papa lagi. Nah, jangan ke depan dia berubah lagi. Nah, ini kita harapkan ini betul-betul terungkap dan ELC merupakan pelopornya. Tepuk tangan untuk ELC. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Baru saja kita mendengarkan beberapa penyampaian pada cuplikan video sebelumnya. Tentu ini menjadi sebuah pembelajaran baru kepada kita bagaimana kita melihat, mengetahui dan menyaksikan berbagai dinamika politik yang terjadi di bangsa dan negara ini. Tentu kalau kita melihat menjelang Pilkada 2024 ini yang akan dilaksanakan pada 27 November di penghujung tahun, tentu ini adalah sesuatu hal yang kita tunggu-tunggu juga seusai Pilpres kemarin. Meskipun di Pilpres kemarin banyak sekali problem-problem yang terjadi hingga kontroversi. Bagaimana kalau kita melihat keterlibatan Presiden Jokowi terkait Pilpres kemarin, memang banyak sekali beberapa sivitas akademika yang memiliki intelektual dan hal-hal yang lainnya membuka suara atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau kita melihat memang pada Pilpres kemarin teman-teman, tentu secara terang benderang kita menyaksikan pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penguasa hanya untuk meloloskan sang putra sulung dari Pak Jokowi yaitu Gibran. Kadang-kadang juga membahas soal Gibran ini saya juga sedikit malas juga gitu Saking banyak kasus-kasus yang selalu bermunculan di berbagai media sosial. Tetapi saya nggak mengerti, saya nggak tahu itu hoax apakah hanya sekedar isu-isu saja. Tetapi beberapa minggu lalu sampai saat ini masih saja menjadi bahan perbincangan terkait akun Kaskus Fufu Fafa yang kerap viral posting-postingannya di X atau di Twitter sebelumnya. Itu kerap menyerang Prabowo Subianto calon dan bakal dilantik 20 Oktober nanti. Itu diduga milik Gibran akunnya yang kerap menyerang Prabowo sampai ke alat-alat itulah mungkin teman-teman sudah tahu, saya nggak perlu jelasin. Tetapi dari pengamat politik pakar hukum tata negara yaitu Bung Refli Harun pernah menyatakan bahwa Gibran berpotensi tidak dilantik sebagai wakil presiden terpilih. Nah, mengapa demikian? Kalau kita melihat hari ini terkait tuduhan yang menyebut bahwa Gibran memiliki anonim Kaskus dengan nama Fufu Fafa yang berisi hinaan terhadap berbagai tokoh yang ada di Indonesia. Termaksud salah satunya kepada presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Teman-teman mungkin sudah pernah melihat postingannya di X atau mungkin sudah tersebar luas di TikTok dan di berbagai platform media sosial lainnya. Kemudian kalau kita melihat bahwa Bung Refli mengungkapkan temuan ini dikonfirmasi oleh pakar telematika
yaitu Bung Roy Suryo, yang ada juga di acara iNews TV, di LC, dan di berbagai acara-acara televisi lainnya, yang berani mengklaim bahwa 99,99% minus 0,1% ya, itu akun punya Gibran. Dengan tanda kutip, kalau kita mau lihat di sini, kita butuh pernyataan seperti ini untuk meyakinkan kita bahwa akun Fufu Fafa memang milik Gibran Raka Buming Raka dan tidak boleh atau tidak bisa dibantah lagi. Itu kata Refli, ya, seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube resminya. Dan kemudian Bung Refli juga menyebutkan bahwa dalam hukum tata negara normal, Gibran seharusnya tetap dilantik terlebih dahulu sebelum ada proses impeachment, ya, yang biasanya bergantung pada dinamika politik. Namun Refli juga mengusulkan tindakan ekstra konstitusional untuk menghentikan pelantikan Gibran karena dianggap tidak layak menjadi wakil presiden. Apakah langkah itu pernah terjadi? Ya, pernah. Habibie contohnya, kata Bung Refli. Kemudian beliau juga sempat membandingkan situasi saat-saat ini dengan kasus B.J. Habibie, ya, almarhum, yang masa jabatannya dipersingkat setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR pada tahun 1999 silam. Ketika menggantikan Soeharto, harusnya masa jabatan Habibie itu sampai 2003 karena Soeharto mundur tahun 1998. Tetapi yang terjadi pada tahun 99 digelar pemilu, kemudian masa jabatan Habibie dipersingkat hanya 1,5 tahun, bahkan nggak nyampe, ya, kurang lebih seperti itu disampaikan. Ya, kalau kita melihat memang berbagai berita-berita viral yang terjadi saat ini, teman-teman, memang kalau sudah bermasalah dari awal itu berat sekali. Kalau kita melihat pencalonan Gibran semenjak bapaknya sendiri, yaitu Pak Jokowi selaku presiden di negeri ini, beliau pernah menyampaikan bahwa Gibran belum memiliki cukup banyak pengalaman untuk maju berkontestasi pada Pilpres, dan bahkan secara usia pun belum memenuhi syarat untuk pendaftaran. Itu sebenarnya sudah disampaikan langsung oleh Pak Jokowi di tahun 2023. Tetapi realita yang kita lihat saat-saat ini sangat melenceng sekali, sangat jauh dengan apa yang telah disampaikan oleh bapaknya sendiri, yaitu Pak Jokowi selaku presiden di negeri ini. Dan kemudian kalau kita melihat dengan tidak memenuhi syarat secara usia, kita nggak tahu ini secara kebetulan atau bagaimana, ya. Ya, tentu kita melihat bahwa Ketua MK pada saat itu adalah paman Gibran. Ya, artinya Gibran ini bisa kita bilang jalur orang dalam, ya, bukan jalur undangan gitu ya. Jadi jalur orang dalam karena ada pamannya. Kita bisa bilang memang ada pelanggaran yang sangat fatal atas putusan 90 tahun 2023 kemarin. Karena pamannya Gibran langsung diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Itu memang sudah pelanggaran yang sangat fatal yang dilakukan. Kalau memang itu tidak pelanggaran yang fatal, artinya tidak akan diberhentikan. Tapi karena itu suatu tindakan yang sudah sangat tidak bisa lagi ditoleransi, sehingga beliau diberhentikan. Dan sebenarnya masih banyak lagi, ya, terkait debat Capres-Cawapres kemarin. Gaya gestur tubuh Gibran sontak menjadi sorotan, ya, semacam, ya, kayak tengil-tengil gimana-gimana gitu, ya. Maklum juga sih, masih anak muda gitu ya. Tetapi harus bisa membedakan panggung adu argumentasi atau panggung bermain-main gitu, ya. Jadi seharusnya itu tidak dilakukan pada saat debat Cawapres berapa itu, ya. Saya lupa itu karena sudah usai. Tetapi saya berharap kepada teman-teman semua, bagaimanapun Pilpres telah usai, ya, telah ditetapkan juga, dan kurang lebih dari sekarang 19 hari lagi Prabowo Gibran bakal dilantik. Tetapi ada potensi Gibran itu batal dilantik oleh MPR karena banyak sekali kasus-kasus yang mungkin bisa kita bilang Gibran ini banyak sekali masalah. Meskipun secara fakta dan kenyataan
atau secara data-data yang ada kita belum bisa pastikan, tetapi isu-isu tersebut itu sudah banyak tersebar luas dan bahkan itu bisa kita bilang sebagai trending topik gitu ya. Seorang calon wakil presiden menghina, menjelek-jelekkan, menyerang calon presidennya sendiri, yaitu Pak Prabowo, pasangannya sendiri ya. Jadi itu sangat tidak bisa lagi untuk diapa lagi gitu ya. Apalagi calon pemimpin perilakunya seperti itu ya, tidak memberikan contoh yang baik menurut saya ya. Mungkin teman-teman juga ada pendapat lain, boleh silakan sampaikan pendapat teman-teman pada video ya, komentar Anda pada video ini. Saya sebenarnya gak gimana ya, di sini lokasi ini ribut sekali. Jadi teman-teman, saya percaya Anda juga lebih paham bagaimana situasi yang terjadi saat-saat ini. Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar pada video ini agar nantinya kita dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Intinya dilarang baper. Saya tidak bermaksud untuk mengungkit masa lalu, memprovokasi, apalagi dituduh sebagai bajar-bajar partai politik. Itu sama sekali tidak ada. Saya masyarakat biasa, warga negara Indonesia, ya bisa kita bilang rakyat kecil lah saja gitu ya. Meskipun kita berkoar-koar, walaupun kita tidak mampu atau tak dapat memutuskan, setidaknya kita menyampaikan aspirasi, suara-suara dari masyarakat Indonesia. Itu saja, terima kasih. Dilarang baper, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.